俺が見えんのかい。麦わらよ。本気。Oke guys, dalam video kali ini gue akan membahas sesuatu yang lagi viral kali ya, dimana ada fenomena para nakama yang ada di negeri Konoha ini mulai mengibarkan bendera Jolly Roger-nya Mugiwara Pirates ya, sampai ini tuh menjadi tren skala nasional guys, seperti yang sering kita lihat mungkin lewat di beranda FYP kalian ya, di mana di bendera Jolly Roger Mugiwara ini ada dan dikibarkan di bangunan, di para mobil-mobil atau dimanapun lah, di sudut manapun kita pasti sering melihat Jolly Roger-nya Mugiwara Pirate. Nah, ini kan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara tercinta kita ya, yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus nanti. Justru tren ini tuh menjadi sesuatu yang menarik ya, karena dari berbagai orang atau berbagai lapisan dan elemen masyarakat itu memiliki POV yang berbeda mengenai tren pengibaran Jolly Roger Mugiwara Pirate ini. Bahkan ini tuh menjadi ramai dan lebih ramai lagi karena beberapa pejabat kita ya, seperti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tercinta kita guys, Bapak Sufmi Dasko ini ya, awalnya itu mengeluarkan statement yang cukup memicu perdebatan gitu ya, dimana Pak Sufmi Dasko ini awalnya mengatakan bahwa jangan-jangan tren pengibaran bendera One Piece ini menjadi sebuah tindakan memecah belah bangsa. Nah, disitulah mulai hype lagi ya, mulai kayak menjadi viral terkait bendera One Piece ini ya. Nah, disusul lagi guys, ada pernyataan dari Bapak Budi Gunawan selaku Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Pertahanan ya, kalau nggak pertahanan atau keamanan gitu ya, itu mengatakan bahwa akan menindaklanjut orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece. Nah, kenapa ini jadi viral? Ya mungkin ini karena perbedaan POV dari nakama itu sendiri dan juga para pejabat di negeri ini ya. Dimana mungkin para nakama ini menjadikan bendera One Piece itu sebagai simbol, bukan simbol perlawanan ya, lebih ke simbol kekecewaan mungkin ya kepada pemerintah selama ini ya, dimana pemerintah itu seperti yang kita lihat ya, lebih concern atau fokus untuk hal-hal yang memberatkan rakyat guys. Ingat gak kebijakan PPATK, dimana kalau ada rekening nganggur selama 3 bulan lebih itu akan dibekukan, atau ada lahan-lahan yang nganggur ya, itu diakuisisi milik negara, sedangkan rakyat nganggur nggak dipikirin anjir. Di situ aja kan kayak membuat peraturan yang benar-benar merugikan masyarakat ya. Ditambah lagi di sisi yang lain, kenapa kok para pejabat kita yang korup, kenapa kok kayak hal-hal yang merugikan negara, kayak ada Chef Raja Ampat dan segala macamnya ya, itu kenapa nggak ditanggapi secara serius? Justru pemerintah itu seakan-akan membuat aturan dan undang-undang yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Nah, dari sikap ini juga sampai akhirnya masyarakat kita itu mencurahkan ya isi hatinya dengan mengibarkan bendera One Piece. Dimana seperti kita ketahui ya, bahwa arti atau simbol bendera One Piece itu ya, kita kan spesifik ke Mugiwara Pirate ya, otomatis kita akan membahas Luffy dan kawan-kawan. Ingat ya guys, ketika Luffy itu datang ke Wano Kuni, dimana pada endingnya Wano Kuni itu mengibarkan bendera Jolly Roger-nya Mugiwara Pirate. Apakah kalian ingat perkataan Luffy yang benar-benar jelek banget ya? Luffy itu berkata bahwa
Aku tidak akan membiarkan temanku kelaparan dan akan kupastikan kamu bisa makan apa saja sepuasnya. Itu adalah perkataan Luffy kepada Otama ya. Dimana Otama ini makan sesuatu yang enak aja sampai menitiskan air mata karena dia bilang bahwa sudah lama aku tidak memakan ini. Wah, di situ Luffy itu kayak, loh, kebutuhan dasar aja kayak makan itu menjadi hal yang susah di negeri Wano ya. Dari situ aja Luffy bertekad bahwa Luffy akan mengalahkan sosok penguasa di Wano pada saat itu, yaitu Yonko Kaido ya, agar bisa mensejahterakan warga Wano Kuni. Nah, dari situ kita bisa melihat POV, salah satu POV tentang Mugiwara Jolly Pirate ini ya. Nah, di mana ya mungkin nakama-nakama yang menggemakan tren pengibaran Jolly Roger Mugiwara Pirate ini itu berpikir hal yang sama ya, di mana itu adalah bentuk kayak harapan untuk kebebasan, bebas dari penindasan, bebas dari sikap diskriminatif, dan bebas dari kelaparan tentunya. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa misi dan visi Luffy di Wano Kuni itu agar masyarakat Wano bisa makan sepuasnya, bisa makan dengan bebas. Itu padahal sama aja kayak program pemerintah kita ya kan, yaitu program yang paling dahsyat sepanjang sejarah ya. Program makan siang bergizi gratis. Nah, itu juga sama kan. Ya harusnya pemerintah tidak menganggap ini sebagai ancaman dong ya. Nah, kita lanjut lagi, pengibarannya itu terjadi juga di Alabasta ya, dan juga di Pulau Manusia Ikan. Dimana ujung-ujungnya, ketika Luffy itu di ars manapun, ketika dia sampai di suatu tempat, dia pasti melihat kayak penindasan, diskriminatif, kayak kedudukan otoriter dari penguasa setempat. Soalnya kan kayak Luffy ini meskipun dia seorang bajak laut, tapi tujuan atau goalsnya Luffy itu justru memerdekakan atau membebaskan wilayah-wilayah yang sedang dalam teror ancaman ya. Kalian ingat nggak guys, ketika Luffy itu datang ke Alabasta dan ketika Luffy itu datang ke Dressrosa, di mana ketika itu Alabasta itu kan memiliki seorang raja yang asli ya, di mana kemudian Alabasta itu berhasil diduduki atau dikuasai oleh seorang Shichibukai yang bernama Sir Crocodile. Nah, kedatangan Luffy ini bertujuan untuk membebaskan Alabasta dari penguasaannya si Sir Crocodile ini kan. Sampai akhirnya terjadi beberapa pertarungan, bahkan Luffy itu sampai kalah lebih dari satu kali ya dengan Sir Crocodile ini ya. Nah, namun di akhir ceritanya, akhirnya Sir Crocodile ini yang sudah menguasai Alabasta berhasil dikalahkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Dimana endingnya ketika Luffy dan kawan-kawan ini meninggalkan Alabasta, Alabasta itu kan kembali merdeka lagi ya dari penjajahannya Sir Crocodile. Jadi Alabasta ini kembali lagi diduduki oleh raja yang semestinya ya. Nah, dari situlah mungkin para masyarakat di Alabasta itu berpikir bahwa, wah, kedatangan Mugiwara Pirate ini memberikan kebebasan ya. Dimana seperti yang kita tahu bahwa Luffy itu adalah manifestasi dari dewa kebebasan Sun God Nika. Nah, itu juga berlaku ketika di Dressrosa. Dimana Dressrosa ini juga kayak dijajah ya, atau dikuasai oleh seorang Shichibukai juga yang bernama Doflamingo ya kan, Doflamingo family lagi. Nah, ketika Luffy itu datang dan Luffy melihat kayak ketidakadilan yang terjadi di Dressrosa, dan itu juga terjadi lagi kan, bahwa ya lagi-lagi Luffy itu memerdekakan Dressrosa dan mengembalikan tahta Dressrosa kepada raja yang semestinya. Nah, dari situ juga mungkin masyarakat luas ini mulai memahami bahwa tujuan dari Mugiwara Pirate yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy ini yang membawa kebebasannya. Karena ingat guys, ini penting banget ya. Tujuan Luffy menjadi Raja Bajak Laut adalah tidak menggeser kekuasaan yang ada dan membangun kekuasaan yang baru. Tapi tujuan Luffy menjadi seorang Raja Bajak Laut adalah karena Luffy berpikir bahwa Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas berlayar di lautan.
Nah, bebasnya ini bukan untuk hanya dirinya sendiri, tapi Luffy bercita-cita, berkeinginan, dan bermimpi bahwa suatu saat semua orang bisa bebas berlayar kemanapun sesuka hatinya, tanpa harus takut dikuasai atau diancam dalam ancaman orang lain. Nah, di situ juga kan kita sudah mulai memahami ya, kenapa nakama-nakama di Indonesia ini akhirnya mengibarkan Jolly Roger atau bendera One Piece. Nah, kita lanjut lagi sampai ada scene yang menarik ya. Scene menarik itu ada momen ketika Jinbei ini sedang berdialog dengan Raja Manusia Ikan ya. Nah, Jinbei ini berkata, apakah sebaiknya kita mengibarkan bendera Jolly Roger-nya Mugiwara Pirate saja? Nah, sambil tertawa, Raja Manusia Ikan pun berkata ya bahwa hahaha, itu bakal menjadi sebuah sindiran untuk pemerintah dunia. Nah, sejauh ini ya, sejauh yang kita bahas tentang Mugiwara, mimpinya Luffy, tentang dimanapun Luffy datang dia memberikan kebebasan, sampai-sampai ada visi misi ingin melihat teman-temannya bebas makan, bisa makan sepuasnya ya. Dari sini juga kan kita tahu bahwa konotasi dari bendera One Piece itu ya konteksnya bukan hal yang negatif ya kan. Justru kalau kalian nakama udah pasti nonton One Piece ya. Kalau masyarakat luas itu tahu tentang One Piece, bahwa One Piece itu simbol kebebasan atau simbol kemerdekaannya. Itu kan menjadi suatu harapan. Ya mungkin teman-teman nakama kita di Indonesia ini ya menggaungkan tren untuk mengibarkan bendera One Piece di momen-momen mendekati hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus nanti, itu sebagai simbol harapan ya guys ya. Karena kita tahu ya, ini bukan sebuah sikap yang berlebihan, bahkan trennya ini digaungkan bendera One Piece itu masih berada di bawah bendera Sang Saka merah putih guys. Itu tidak mendahului, tidak ada perkara makar atau apatis ya. Sama kejadiannya kayak dulu ada tren mengibarkan bendera Palestina, itu juga masih di bawah bendera merah putih. Otomatis orang-orang yang menggaungkan tren ini itu masih menghormati bendera negaranya. Hanya saja ada urgensi di mana dia akhirnya mengibarkan juga bendera One Piece di bawah Sang Saka merah putih. Dan itu kan sebuah harapan ya. Nah, kenapa ini menjadi viral? Karena beberapa pejabat ini ya, tanpa concern apapun ya, tanpa mengetahui One Piece mungkin ya, itu kok dengan entengnya mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece ini upaya makar, upaya membelah bangsa. Nah, di mana letak upaya membelah bangsanya anjir? Ya kan? Apalagi sampai kayak Bapak Budi Gunawan ini kan selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan keamanannya, itu sampai-sampai ingin menindak tegas orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece. Pak, perlu Bapak ketahui ya, jabatan Bapak itu sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan ini sama kayak jabatannya Saint Garcia Saturn, Pak. Perlu Bapak ketahui ya, Saint Jai Garcia Saturn ini itu salah satu dari Gorosei, di mana jabatannya Saint Garcia Saturn ini itu juga di bidang pertahanan. Apakah Bapak Budi Gunawan ini emang mempresentasikan Saint Jai Garcia Saturn? Ya, kita juga nggak tahu ya. Kalau cocokologinya begitu, ya itu berarti bisa disimpulkan ya bahwa jangan-jangan gedung DPR ini itu marijoa anjir. Wah, parah banget sih. Apakah Bapak ini berani-beraninya menyerang nakama? Apakah kita harus spesifik ya mendeskripsikan Bapak ini dalam dunia One Piece ya? Kalau sampai pihak pemerintah itu benar-benar dengan berani ya mengusik nakama yang ada di Indonesia ini, jangan sampai nanti kita akan gaungkan hal-hal yang lebih mengejutkan lagi ya.
Dimana apa jangan-jangan para menteri ini itu Gorosei dan gedung DPR itu Marizoa, ya kan? Nah, apalagi kayak anak-anak pejabat yang kelakuannya ini aneh-aneh, itu ya Tenryubito ya guys ya. Dimana kalau dalam semesta One Piece itu, para Tenryubito adalah keturunan yang mempunyai privilege karena dia ada dalam naungan kekuasaannya. Seperti yang kita tahu, kelakuannya anak-anak para pejabat ini kan kayak why banget ya. Ingat gak kasus pembulian atau kasus yang anak orang kaya atau anak pejabat ini dia pakai Roblox ya? Nah, di situ kayaknya anak-anaknya para Tenryubito di dunia nyata atau anaknya para pejabat ini itu bisa digambarkan mungkin kayak Saint Carlos anjir. Bayangin ya. Nah, tapi ada hal yang melegakan, cukup melegakan, di mana setelah berita ini viral ya, setelah berita bahwa tren pengibaran bendera One Piece ini ada di berita dimanapun ya, akhirnya Pak Sufmi Dasko selaku wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat tercinta kita ini akhirnya mengeluarkan statement baru lagi guys, di mana Pak Sufmi Dasko ini menyatakan bahwa jangan membenturkan tren pengibaran bendera One Piece ini dengan persatuan bangsa. Nah, karena Pak Sufmi Dasko ini akhirnya mengerti bahwa One Piece itu kan simbol dari persahabatan. Ketika Pak Sufmi Dasko ini bertanya kepada salah satu stafnya, di mana salah satu stafnya ini sudah memiliki 3 anak dan dia seorang nakama. Nah, gitu dong Pak. Sebelum mengeluarkan statement, bapak-bapak yang terhormat ini ya, alangkah lebih baiknya Bapak itu ngobrol dulu dong sama generasi yang lebih muda ya. Tanya dulu dong, One Piece itu apa sih? Minimal kan tanya gitu ya, karena ya gue yakin ya, kalau untuk generasinya bapak-bapak menteri kita itu kan, bapak-bapak pejabat kita itu kan, ya mungkin nggak pernah nonton One Piece ya, ya mungkin nggak pernah tahu apa itu One Piece ya, karena memang ya bukan zamannya ya kan. Minimal tanya staf-staf bapak, atau kalau bapak punya circle teman-teman generasi milenial ya, tanya dulu Pak, One Piece itu apa, biar bapak itu tidak asal-asalan mengeluarkan statement. Karena kesannya ya pemerintah kita itu ketika melihat bendera One Piece di mana itu ada logo tengkoraknya, itu kayak stigmanya langsung negatif anjir. Itu kayak, wah ini separatis, wah ini bentuk memecah belah bangsa. Pak, bajak laut dalam dunia One Piece itu bukan bajak laut dalam pikiran Bapak. Bajak lautnya itu POV-nya berbeda ya Pak. Nah, kalau Bapak tidak sempat bertanya kepada teman-teman Bapak dari generasi milenial ini, kan sekarang teknologi udah canggih Pak. Sekarang itu ada yang namanya AI, ChatGPT, ya Bapak tanya-tanya dulu ya ke ChatGPT ya, kayak One Piece itu apa sih, sinopsis tentang One Piece itu apa, biar Bapak tuh sebelum mengeluarkan statement punya gambarannya. Jangan sampai asal ngomong nanti berujung jadi berita yang kemana-mana ya kan, apalagi ini menyangkut masyarakat Pak. Ya ini mah mohon maaf aja ya Pak ya, Bapak itu kan perwakilan dari kami, Pak. Bapak itu mewakili kami ya. Ya otomatis ya, Bapak jangan langsung menyerang kebebasan berpendapat dari rakyat itu sendiri, Pak. Ingat, Pak, di atas wakil rakyat itu ya rakyat itu sendiri. Secara jabatan, ya rakyat itu di atas Bapak. Pemerintah ini kan memimpin rakyat. Kita itu memberikan mandat kepada para wakil rakyat untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri, jangan malah menyerang masyarakat ya. Itu kan kontradiktif sama jabatan dan amanah yang rakyat berikan kepada Bapak ya. Ini curhatan karena kebetulan gue juga seorang nakama ya. Dan gue memahami benar-benar sedikit lah ya, kalau gue tidak mengklaim memahami sepenuhnya tentang tren ini, tapi gue berpikir bahwa tren ini tuh bentuk harapan, bukan bentuk separatis, bukan bentuk makar ya. Karena kita itu masyarakat sudah sangat-sangat lelah ya. Gimana masyarakat ini banyak yang kesusahan, apalagi kayak tragedi
judi online apa segala macam, di mana ya lagi-lagi menterinya juga ada yang terlibat kan Pak dalam judi online ini kan ya. Nah, ini hal yang lebih menarik lagi ya. Memimpin negara sebesar Indonesia memang bukanlah hal yang mudah ya. Makanya kalau terjadi apa-apa itu gue nggak sepenuhnya langsung nyalahin Bapak Presiden ya. Karena sehebat apapun presiden kita, itu masalahnya justru datang di jabatan-jabatan tertentu ya, atau pihak-pihak tertentu ya. Sama kayak kasus ini juga kan yang lucunya lagi ya. Justru yang membuat statement yang menurut gue blunder ya, itu justru dari Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan atau Pertahanannya. Dari jabatannya aja kan udah bidang koordinasi, tapi kok kesannya kayak gak ada koordinasi ya. Ini gimana ya? Makanya One Piece itu ya benar-benar menggambarkan situasi negara kita juga, Pak. Dimana kan tantangan negara kita itu seharusnya pemerintah itu memikirkan supaya bagaimana caranya rakyat kita itu sandang pangan papannya terpenuhi ya. Tapi kok malah yang kita lihat ya sejauh ini, malah di satu sisi pemerintah itu bukan pemerintah secara menyeluruh ya, kayak oknum-oknum pejabat itu dengan keluarganya dan anak-anaknya itu justru kayak memperlihatkan hedonismenya ya, kayak hidup mewah. Apalagi kan anak-anak pejabat itu bikin ulah di mana ada kasus pembulian lah, ada kasus pembunuhan lah, kasus ini dan itulah. Di satu sisi masyarakat kita itu ya emang susah nyari kerja, masyarakat kita itu banyak yang jauh dari kata sejahtera, masyarakat kita ini masih bermasalah dengan program pendidikannya atau segala macam ya, atau tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya itu ya. Nah, makanya ya kembali lagi di tren bendera One Piece itu seharusnya pemerintah itu menjadi ajang ini ya, koreksi ya atau introspeksi gitu ya. Wah, ini kenapa kok masyarakat kita sampai seperti itu? Apalagi kalau para pemerintah dan pejabat-pejabat ini tahu tentang esensi dari One Piece itu sendiri ya. Kan seharusnya ya untuk lain kali jangan terlalu mengeluarkan statement yang benar-benar langsung menyerang masyarakat ya. Karena ini ya jauh dari kata pemecah belah bangsa, jauh dari kata makar, apalagi memang jauh dari kata separatis ya. Ini adalah bentuk benar-benar bentuk demo yang apa ya? Yang lebih tenang justru ya, karena kan tidak ada tindakan apa-apa, hanya literally ya mengibarkan bendera itu aja guys, tidak merusak sarana publik, tidak membuat onar, tidak sampai membakar ban di tengah jalan, tidak sampai merobohkan pagar ya kan. Hanya mengibarkan bendera saja, dan itu kok kenapa responnya terlalu berlebihan ya, sampai-sampai dituduh memecah belah bangsa. So jadi semoga saja tren ini tuh menjadi, nah begini, tren ini tuh bahaya banget sih ya kalau sampai digoreng-goreng terus ya. Kalau suatu saat tren ini menjadi bola api yang besar, ya justru pemantik apinya ya para pejabat yang mengeluarkan statement tentang hal ini ya. Gue takutnya ya suatu saat itu kayak generasi-generasi mendatang, apalagi ketika hal ini direspon negatif oleh pihak pemerintah ya, itu jangan-jangan menjadi wadah ya. Jangan-jangan tindakan seperti ini kayak, wah orang-orang yang sudah capek, orang-orang yang sudah benar-benar nggak punya harapan ya, itu wah jangan-jangan inilah cara untuk kita menyuarakan suara kita, yaitu dengan bendera One Piece. Ini bakal makin solid lagi ya. Ini mungkin bapak-bapak yang terhormat ini nggak tahu sih semilitan apa fans One Piece ya. Makanya jangan pernah menyerang fans sepak bola, fans K-pop, dan juga fans One Piece ya, Pak ya. Karena nakama ini benar-benar solid, Pak. So, untuk video kali ini kita cukup ini ya, membahas hal-hal yang menarik yang sedang terjadi di negara kita, khususnya tentang tren pengibaran bendera One Piece. Harapan besarnya semoga kelak nanti di tanggal 17 Agustus ini tidak ada kekacauan yang berlebihannya. Jadi isu hebohnya itu sudah cukup sampai di sini saja. Jangan sampai nanti ada statement-statement blunder dari bapak-bapak terhormat kita ya. Dan juga semoga untuk para nakama untuk tidak lebih
brutal lagi ya menanggapi respon negatif dari pemerintah. Intinya ya One Piece itu merepresentasikan harapan kita ya. Semoga kita berharap bahwa bangsa tercinta kita ini, negara tercinta kita ini, Indonesia ini ya, akan menjadi lebih baik. Apalagi kan kita sedang on the way ya untuk asa Indonesia Emas 2024. Ya semoga saja asa itu masih tetap terjaga. Nah, semoga saja harapan itu masih tetap ada. Dan ingat ya bahwa pemerintah itu memang jangan sampai luput dari kritik ya. Karena kritik ini kan yang memegang kendali pemerintah supaya nggak kemana-mana ya, supaya tidak melenceng dari jalurnya ya. Yang harapan besarnya sih semoga dari pemerintah juga bisa membenahi diri, dari pemerintah juga bisa lebih berkoordinasi lebih baik lagi ya. Karena yang kita tahu Bapak Presiden kita itu kan benar-benar bagus ya. Jangan pernah menyalahkan Bapak Presiden ya. Karena jangan-jangan masalahnya itu ya ada di akarnya ya guys ya. Masalahnya itu ya ada di oknum karena tidak semua pejabat, tidak semua pemerintah yang ada dalam pemerintahan itu jahat ya. Karena masih juga ada banyak pemerintah yang memperjuangkan nasib kita ya. Nah, harapannya sih ya seperti itu ya. Harapannya ya semoga seindah ending One Piece nanti ya. Semoga harapannya semakin banyak kasus korupsi yang benar-benar nyata itu korupsi ya. Itu benar-benar bisa diberantas. Semoga nanti ada masanya bangsa Indonesia itu merdeka dari korupsi ya. Ada masanya bangsa Indonesia itu bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Ada masanya Indonesia itu masyarakatnya sejahtera ya. Harapan besarnya kan itu ya. So, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya opini atau pendapat atau sebuah gagasan dan ide ya, kalian biasa tuangkan di dalam kolom komentar di video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.